Lagi-lagi si HBB collab dengan si Tangzu. Tapi itu versi rada murahnya. Iya, kenalin bro. Tangzu, Swan, and V. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan kali ini gue pengen review mengenai IM yang cukup baru dari Tangzu, yaitu collab juga. Ya collab lagi sih sebenarnya sih. Collab lagi dengan namanya HBB ya. Dan juga dia tuh ngebuat tapi versi murahnya. Dimana dulu Tangzu itu pernah collab dengan HBB yang namanya Zetian apa ya, Zetian Wu, seinget gue ya, Zetian Wu Heyday Edition. Dimana tuh collab dengan si HBB. Tapi itu harganya itu sekitar 3 jutaan seinget gue ya. Tapi ini tuh dia bikin collab tapi versi rada murahnya. Nanti bakal gue kasih tahu di akhir untuk mengenai harganya. So pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Oke, dan daripada penasaran, emang kalau harganya lebih murah, apakah build quality, packaging, dan juga suaranya bakal murah juga? Langsung aja gue bahas satu-satu. Let's go! Oke, untuk pertama yang gue bakal bahas adalah mengenai packaging ya. Dimana untuk packagingnya ini bener-bener cantik ya, ala-ala cewek Cina gitu. Dimana dia kayak ngebawa pedang gitu, ngingetin gue sama namanya animasi ya, Mulan. Kalau kalian tahu animasi bukan anime ya, animasi kartun ya. Animasi kartun yaitu namanya Mulan, dimana kayak cewek Cina yang bawa pedang gitu. Dan di sini ada tulisan Swan and V, yang dimana tuh tulisan X dan N-nya itu kayak rada kesaru ya. Mungkin kalau di sini tuh rada kurang kelihatan tuh. Nah, tuh kalau di sini kelihatan ya. Tapi kalau dari jauh tuh mungkin rada kesaru gitu, jadi kayak One V. Oke, dan di sini ada tulisan kayak bahasa Cinanya gitu, dan di sini gambar artnya gitu, cakep menurut gua. Dan di bawahnya ini adalah logo dari HBB dan juga si Tangzu-nya ya. Dan di sini tulisan Thingless Less Than More. Dan untuk bagian sampingnya di sini cuman kayak logonya doang, logo HBB dan Tangzu seperti ini, dan di sampingnya juga sama. Untuk bagian atas, bawah tidak ada apa-apa, dan di bagian belakangnya di sini ada mengenai spesifikasi singkat dari mengenai IM-nya sendiri. Dimana di sini dijelaskan kalau dia itu menggunakan namanya dual dynamic driver, yaitu adalah 10 mm dynamic driver plus 8 mm dynamic driver. Tapi kalau misalnya di sini tuh tulisannya itu bukan 8 mm tapi 8 PULCP ya, dynamic driver juga sih bro. Dan untuk namanya impedansinya itu hanya 8,5 ohm 1 kHz plus kurang lebih 20%. Dan juga sensitivity-nya 98 desibel ya bro ya. Dan untuk namanya soketnya atau konektornya itu dia memakai namanya dual pin 0,78 mm. Dan untuk speknya itu secara itu saja singkat. Dan untuk artnya ini sih cukup cakep ya bro ya. Dimana untuk artnya ini kayak cewek Cina gitu, tapi backgroundnya itu kayak lagi di kuil gitu lah ya ceritanya. Dan ada gambar kupu-kupunya. Kenapa ada gambar kupu-kupunya? Ini nanti bakal gue jelaskan di belakang ya bro ya. Ini kayak gambar kupu-kupu, banyak kupu-kupunya lah. Oke, di dalamnya di sini kita juga dapat nama, kita disambut oleh namanya tulisan Swan Envy dan logo HBB-nya di sini apa? Oke, sama aja. Dan di saat kita ini dia. Dan di sini ada sausnya sih, depannya ini tuh ada namanya si IM-nya ya. Tapi karena gue sudah masukin ke dalam case, jadi ya sudahlah ya. Karena tadi kan kemarin kan gue review gitu, gue coba-coba lah. Dan ini kita ambil, dan di sini kita ambil juga, jadi ada 2 lapis gitu. Dan di sini kita disambut oleh kotak yang tulisannya case and cable ya bro ya. Tapi ini nanti gue buka nanti. Dan di sini kita juga disambut oleh namanya 2 jenis ear tips yang menurut gua juga cukup cakep ya bro ya. Dimana untuk sisi yang tadi di sini ini, dia ini adalah tipe yang balance tuh, lo bisa lihat di sini ada 2 ya bro ya. Nah ini, nah di sini bisa lebih lihat tuh. Nah di sini lah. Nah di sini ada yang tipe balance, lo bisa lihat di sini, dan ada berbagai macam ukuran ya di sini. Dan di sini ada yang tipe wide ya bro ya. Dimana untuk yang balance itu untuk nozzle-nya, aduh ini ada. Nah itulah ya. Untuk yang balance itu bentukannya itu seperti ini, lo bisa lihat tuh. Oke, nah ini fokus. Nah seperti ini untuk bentukannya, dan dia itu kayak ada teksturnya gitu ya untuk di bagian ear tipsnya bro. Kayak unik aja gitu. Tapi ini khusus untuk yang warna kuning dan juga yang warna biru ini bro, yang besar ya, yang small sama yang large mungkin. Untuk yang medium ini tuh dia nggak ada texturing gitu, jadi kayak ada beda sendiri. Ya, gua nggak tahu kenapa, ada unik aja gitu.
beda gitu ya bro ya. Dan untuk yang tipe wide itu dia untuk nozzle-nya itu dia bentukannya ada lebih lebar ya bro ya, dan dia itu nggak terlalu maju, jadinya dia kayak lebih lebar gitu. Nah ini bisa lihat perbedaannya sangat sangat kelihatan lah ya kalau kalian lihat tadi dengan yang balance. Nah untuk yang wide ini, untuk dia ukurannya medium ini itu kayak gini bro ya, tuh lo bisa lihat dia warna hijau seperti ini, dan ya seperti itu. Dia ada kayak gurat-guratannya gitu loh, kayak apa sih namanya, kayak kayak apa ya, bukan guratan, kayak ada teksturnya gitu lah ya bro, kalau bisa dilihat lah. Oke, ini kita taruh terlebih dahulu, dan kita di sini juga disambut oleh namanya IM-nya bro ya. Nah ini IM-nya itu dalamnya sini sih bro. Oke. Nah, di sini tuh kita nggak dapat apa lagi, cuman kayak case dan juga kabel dan juga namanya IM-nya sebenarnya. Untuk case-nya ini bukan case banget ya, Bu. Ini pouch yang dimana untuk pouch-nya ini pouch yang tipe kancing yang dimana kapas pasang ini, nah kayak gitu. Dan untuk namanya ke IM-nya dan kabelnya itu bentukannya seperti ini, Bro ya. Dan oh sorry, ini tuh harusnya ini nih yang medium nih kayaknya. Karena tadi gua tuh dikasih pinjam sama temen gua, dimana dia suka ini udah nuker gitu deh. Nah ini tuh harusnya yang tipe, jadi ini tipe balance dan ini tuh harusnya yang default ya. Jadi kalau kita lo beli IM biasanya ada ear tips default lah gitu, yang dimana langsung pasangkan dengan namanya IM-nya lah gitu. Jadi ya untuk namanya packaging ini gue cukup oke lah. Ini dapat kelengkapannya cukup oke, ear tips yang oke. Tapi selebihnya sih kayak nothing special ya bro ya, jujur aja bagi gua, dan gua nggak bisa ngasih banyak nilai untuk mengenai packagingnya. Dan untuk packaging di sini gue cuma bisa ngasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai desain and build quality di IM dan kabelnya. Let's go. Oke, untuk desain and build quality di sini yang paling gue notice adalah di faceplate bro ya, dimana untuk faceplate dari namanya si Swan NV ini itu dia mengambil unsur dari namanya wing butterfly atau sayapnya kupu-kupu lah gitu. Nah ini lo bisa lihat tuh. Jadi kalau kalian setting seperti ini itu membentuk kayak namanya sayap kupu-kupu ya bro ya, dimana di sini konsepnya menurut gua cakep ya bro ya, dimana untuk kayak sayap kupu-kupunya ini warna emas dan faceplate ini warna merah seperti ini. Dimana untuk bahannya sendiri, untuk housingnya itu dia masih memakai namanya 3D printed tracing, yang tentunya kalau kena minyak atau sidik jari itu bakal namanya ngejeplak atau kotor ya bro ya. Jadi kalau kalian seperti ini tuh dia bakal ngejeplak gitu lah bro, udah pasti lah kayak gitulah. Dan ya, tapi karena warna gue merah jadinya nggak terlalu kelihatan lah. Ya kalau kecuali kayak warna hitam itu kayak kelihatan banget lah. Not kayak, walaupun memang gue tahu sih untuk hal-hal seperti itu jarang banget orang notice ya bro ya. Biasanya orang ambilnya cuma tahu udah selesai pakai, udah selesai gitu. Tapi itu adalah menurut gua salah satu estetika lah seperti itu. Jadi kalau kayak face bentukan bagian housingnya dia masih bagus, kinclong, itu kayak menambah nilai estetika aja sih seperti itu. Oke, dan untuk namanya kabelnya di sini itu dia memakai namanya 4 braid single crystal oxygen free copper cable ya bro ya. Jadi untuk kabelnya ini kayak kabel teflon sebenarnya sih, jadi kayak nih kabelnya itu kayak kabel teflon kalau lo bisa lihat di sini. Ya kayak teflon sih, kayak kabel gitulah, kayak kabel telepon lah. Dan ini bukan di braid ya, tapi di twist sebenarnya ini sebenarnya jatuhnya. Kalau braid itu kan kayak diikat, dikepang, ini kayak di twist gitu ya bro ya untuk bagian dia punya kabel. Dan ya untuk namanya untuk splitternya dan juga housing dari ininya itu dia terbuat dari bahan metal. Dan untuk konektornya sayangnya itu dia masih terbuat dari bahan plastik ya bro ya, untuk dia punya tuh lo bisa lihat di sini dia masih terbuat dari bahan plastik. Dan untuk nozzle-nya ini full dia dari tinta resin, dan ya seperti itu saja. Gua tidak banyak komen untuk namanya design and build quality. Yang menurut gue paling notice itu ada di faceplate yang lumayan cukup cakep. Sisanya menurut gua tidak terlalu wow banget sumpah. Dan untuk bagian desain and build quality, jujur gua cuma bisa ngasih nilai ya 7 dari 10 aja sih. Dan itu aja, dan lanjut gua bakal membahas mengenai fitting. Let's go. Oke, di sini untuk fitting gua mau ngasih dulu ke kalian untuk mengenai kuping gua ya. Bentukan kuping gua seperti ini saja, kecil, tidak terlalu kecil dan termasuk yang ukuran rada sedang ya. Oke, ini langsung dulu.
Lo bisa lihat di sini nih bakal gua taruh dan fokuskan dulu untuk bagian kuping gue ya bro ya. Nah itu seperti ini. Lo bisa lihat untuk koran kuping gue ya seperti ini saja. Dan di saat kalau gua pakai bro ya di sini kalau pas saat gua pakai untuk namanya IM-nya ini sebenarnya sih kalau earlipsnya ini sumpah gua nggak bohong enak bro. Tapi untuk bagian dia punya housing, jujur ya bro ya, ini termasuk yang rada besar ya, bukannya kecil. Dimana dia hanya memakai dual dynamic driver, tapi dia punya ukuran itu sampai keluar seperti ini bro ya. No, bisa lihat tuh sampai keluar dan jujur untuk bagian sininya dia rada rada sedikit menekan untuk gue punya kuping bro. Jadi kayak saat ini gua tekan ini tuh rada kayak neken gitu sih bro. Dan untuk bagian dia punya nozzle bukan nozzle sih, deketan nozzle-nya itu seperti yang dalam sini nih yang di sini itu dia rada memaksa kuping gua gitu ya bro ya. Jadi kayak ukuran kuping gua yang seperti ini tuh gua rada kurang nyaman jujur aja. Dimana untuk housing seperti ini gua tidak bisa pakai lama-lama dan ya kesannya kayak memang memaksa sih bro. Dan untuk fitting di sini sorry banget gue cuma bisa ngasih nilai ya 5 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality. Let's go. Untuk sound quality di sini gue memakai namanya LG V60 dan tentunya gue tes menggunakan lagu yang gue hafal lah dan tapi dari genre yang berbeda, pop, EDM, metal dan ya lu tahu lah seperti apa genre lagu gue lah ya. Tapi gue nggak mau ngasih tahu lagu yang apa aja sih yang gue dengerin gitu karena itu rahasia gue sih sebenarnya. Jadi ini lagu tuh gue udah dengerin berkali-kali sampai gue hafal ya kan temponya ini untuk lo kayak gimana segala macem seperti itu sih. Dan jujur untuk namanya si Tangzu Swan NV ini kalau menurut gue pribadi itu dia termasuk tonal yang ke arah tipikal warm ya bro ya. Tapi ini gue jujur aja ya, untuk dia punya suara itu saran gue lo harus butuh power yang rada signifikan karena gue pakai LG V60 gue aja gue volume hampir agak maksimal dia baru agak keluar bro. Dimana untuk IM yang lain itu biasanya nggak sampai segitulah kalau yang dia rendah lah ya, kalau yang inilah gampang diderek. Jadi ini termasuk yang nggak gampang diderek tapi nggak terlalu susah untuk powernya lah. Jadi mungkin sedikit tambahin power aja sih sebenarnya. Dan untuk namanya sisi low-nya untuk si Swan NV ini menurut gue pribadi dia kesannya itu bumi, panci tapi kurang deep atau sub bass-nya ini tuh kurang kenal lah. Bisa dibilang jadi kesannya tuh kayak kurang dapet aja itu tuh sisi low-nya. Yang gue bingung itu dia punya dual dynamic driver tapi low-nya ini tuh teksturingnya itu rada kurang menyatu dan tidak koheren lah jadinya lah, kayak aneh gitu sebenarnya menurut gua. Jadi ya kesannya ini kayak nanggung semua. Padahal gue bingung ya, dia dynamic driver itu harusnya lebih kecenderung atau lebih enaknya itu ke arah yang memang low itu tuh ada ciri khasnya sendiri lah seperti itu. Dan untuk namanya sisi low-nya ini gue cuma bisa kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sisi mid dari Swan NV ini. Untuk mid sebenarnya dia kesannya itu nggak natural ya bro ya. Dia kesannya kayak ala apa sih, suara yang warm gitu. Jadi kayak suara cewek yang harusnya kayak gini. Malah kesannya jadi mendem ya bro ya. Dan kesannya itu nggak bikin sisi mic-nya ini kayak sweet gitu. Jadi kan harusnya tuh kalau warm gitu ya biasanya kalau kena mid itu jadi kayak mid yang sweet lah, mid yang rada las lah gitu, kayak lebih ngalun nih segala macam. Tapi ini enggak ya bro ya. Jadi untuk bagian dia punya mid ini sorry gue cuma bisa ngasih nilai ya 6 dari 10 aja sih bro. Dan lanjut untuk sisi high. High untuk dari si Swan NV ini kesannya itu ya smooth dengan sedikit tekanan atau bisa dibilang high-nya itu berbody ya bro ya. Tapi lebih kesannya itu santai dan tidak nyerang. Atau bikin kuping tuh kayak sakit gitu. Jadi kayak kesannya kayak memang rada boring aja sih sebenarnya, kayak sparklingnya kurang. Dia ada kayak isinya berbody ada, tapi kesannya kayak rada kurang aja gitu, kayak kurang greget gitu. Nah untuk bagian sisi high-nya ini. Tapi gue nggak bisa bilang untuk sisi ini ampas ya bro, kayak mungkin ya smooth, santai, boring aja sih gitu sih. Untuk sisi high ini gue cuma bisa ngasih nilai ya 7 dari 10 aja. Dan lanjut untuk teknikal. Untuk teknikal untuk si Swan NV ini ya, ini menurut gue bisa dibilang standar lah ya bro ya, rata-rata aja sih, harga segini gitu ya nggak bisa diharapin banyak hal lah.
Iya, tapi untuk sisi teknikal ini menurut gue pribadi untuk staging ya kesannya standar, tidak terlalu luas, detailnya cukup, walaupun memang kurang aja di bagian separasi atau layering, jadi agak numpuk aja sih bagi gua. Dan untuk bagian namanya teknikal di sini gue cuma bisa kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan untuk harga dari Xeon NV ini itu adalah 1.320.000 rupiah ya, gua nggak tahu kenapa 20.000 rupiah ya, anggap aja 1,3 jutaan, dimana dengan harga segitu jujur menurut gua sendiri tergantung selera sih. Tapi kalau gua misalkan ada duit segitu, apakah gua ngambil Xeon NV ini? Gua bisa bilang gua enggak ya bro ya, karena mungkin bukan termasuk yang selera gua, seperti itu saja sih. Makanya kalau main di audio itu sebenarnya adalah tergantung selera dan juga tergantung budget kalian itu ya bro ya. So itu aja, gua thank you banget untuk Om Sebastian dari Community yang udah kasih icip gua si Swan NV ini. So itu aja, jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.